أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Menurut saya, bagi anak-anak yang belum dewasa atau belum balik, belum diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi, jikalau mereka tahan untuk berpuasa, ajaklah mereka untuk berpuasa. Sebagai latihan bagi mereka untuk bisa berpuasa. Tetapi yang sudah dewasa atau sudah balik, maka mereka diwajibkan untuk berpuasa. Habibi ya Muhammad أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا نبي بعده. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga, Evarina TV di Ramadan yang suci. Beranjak di 10 hari Babul Maghfirah, pintu keampunan. Setelah kasih sayang Allah di 10 hari pertama kita lalui, bagaimana tumpahan kasih sayang Allah tanpa batas dengan bulan suci Ramadan kepada hamba-hamba yang merindu. Bahkan siapapun yang merindu dengan bulan suci Ramadan, yang berbahagia dengan bulan suci Ramadan itu alaihil jannah, maka untuknya adalah surga. Bagaimana anak kita, santri dari pesantren
Darul Hikmah, Taman Pendidikan Islam, Zidan bertanya, apakah anak-anak yang berusia belum akil balik, masih 10 tahun, wajib berpuasa? Ketika sang anak kecil bertanya, maka ini menjadi tamparan keras bagi dia yang tua. Andai kata ada yang tua lagi papa belum juga puasa, andai kata ada yang dewasa belum juga puasa, sementara anak kecil, anak santri bertanya, bagaimana jikalau yang puasa itu ada anak umur 10 tahun? Tentu kewajiban dalam konsep syariah Islam adalah mereka-mereka yang akil balik dengan usianya. Mereka-mereka yang telah sampai pada umur usia dewasanya, maka diwajibkan atasnya puasa. Adapun anak yang di umur 7 tahun, mungkin bahkan cucu ya dari ibu-ibu, sebagai seorang nenek yang muslimah dan solehah yang mengajar kepada cucunya, ayo puasa sejak usia kecilnya dan engkau dapat hadiah nanti dari nenek di hari raya. Si kecil ini semangat, termotivasi. Ini bagian dari edukasi, litarbiyah, untuk pendidikan sejak usia dini. Murru auladakum bisolah, perintahkan anak-anakmu untuk sholat sejak umur 7 tahun. Dan ketika 10 tahun sudah boleh dipukul sedikit sebagai bentuk pembelajarannya, tapi belum menjadi kewajiban. Sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga, demikianlah Islam mengajarkan kepada kita. Sejak dini dia sudah cinta dengan agamanya. Sejak dini, sebagaimana Ali bin Abi Thalib adalah salah satu anak kecil yang dimulai sejak usia dininya masuk dalam keislamannya. Jikalau anak kecil dari usia dininya diajarkan berpuasa, tidak hanya dari yang haram, tapi bahkan dari yang halal. Sejak kecil anak kita tidak akan meminum minuman walaupun setegak air masuk dalam tenggorokannya, walaupun air itu halal. Apalagi anak-anak esok dewasa, dia jadi presiden, dia jadi panglima, dia jadi gubernur, dia jadi menteri. Tidak mungkin dia akan korupsi. Seteguk air saja dia tidak minum, apalagi uang yang bukan haknya. Inilah pembelajaran sejak dini di dalam agama ini. Sejak dini kita diajarkan bagaimana membaca setiap huruf, bertadarus Al-Quran. Sejak dini orang-orang tua dulu mengajarkan kepada kita mana rumah-rumah yang tanda dengan Islamnya. Di ba'da maghribnya terdengar lantunan Al-Quran yang dibacakan anak-anak kita. Terkadang terdengar pukulan rotan sedikit karena anak salah membaca. Inilah tanda keislaman yang diupayakan sejak usia dini itu. Ada anak yang bahkan belum mampu berjalan, digendong ayahnya, diikat di pundaknya, diikat di depan dadanya, dibawa ke masjid, saudaraku, agar si anak sudah besar nanti terbiasa dengan sholatnya. Mendidik anak sejak usia dini merupakan bagian jalan penyelamat bagi orang tua. Selamat dunianya, selamat alam barzahnya, insya Allah menjadi pemberat sampai nanti di surga. Kewajiban orang tua kepada anak, ayuhsina ismahu, memberi nama yang baik sebagai doa terhadap anaknya. Nama-nama yang baik disematkan agar kiranya nama itu melekat di dalam diri seorang anak yang akan dibanggakan di hadapan Allah dan Rasulnya. Ayuhsina adabahu, bagaimana mengajarkan anak beradab yang baik, berakhlak yang baik, bukan saja kepada manusia, sahabatku, tapi dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah katakan jangan makan di saat puasa, dia tidak akan makan dimanapun dia berada, karena dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dilihat oleh manusia. Anak kecil belajar muraqabah, raqibun, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muqarabah, merasa qaribun, merasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak usia kecilnya. Walaupun saat dia bermain misalnya, dia bisa makan apapun dan dimanapun tanpa sepengetahuan ibu dan kemudian ayahnya. Sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga, inilah pembelajaran puasa sejak dini agar kiranya esok anak-anak kita menjadi generasi Qur'ani, generasi Rabbani, dan generasi Qur'ani. Akhirnya kepada Allah jualah
kita bermunajah, agar kiranya anak-anak kita adalah anak-anak yang mencintai ibadah yang disyariatkan di dalam agama, dan insya Allah menjadi generasi kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wassiyami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang mendirikan solat, yang kemudian pula melaksanakan ibadah puasa. Wa min zurriyati, demikian kiranya anak cucu kami adalah yang mencintai puasa dan menjalankan puasa dengan sempurna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.